Di tengah ketegangan lalu lintas kota Bandung, seorang polisi lalu lintas yang arogan menahan seorang pengemudi ojek online yang tampaknya melakukan pelanggaran sepele. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah, pria tersebut menyimpan identitas yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Ketika ego bertemu dengan kenyataan yang tak terduga, apakah kekuasaan yang selama ini ia miliki akan mampu menahan kebenaran yang datang dengan cara yang tak terduga? Simak perjalanan seorang polisi yang kehilangan segalanya, dan seorang pengemudi yang mengajarkan pelajaran berharga tentang keadilan. Seberapa jauh seseorang bisa jatuh sebelum akhirnya menemukan jalan untuk bangkit? Pagi itu, kota Bandung tampak biasa saja, meskipun langit biru yang cerah dan angin yang sepau-sepau seolah menjadi latar belakang yang sempurna bagi kisah yang akan terungkap. Jalanan padat merayap, kendaraan bergerak pelan seiring dengan berjalannya waktu. Di tengah lalu lintas yang sibuk, seorang pria bernama Adit, seorang polisi lalu lintas berusia 30 tahun, mengendarai sepeda motor dinasnya, menatap tajam ke setiap pengendara yang melintas. Adit dikenal di kalangan warga Bandung sebagai sosok yang tegas, bahkan lebih cenderung arogan. Ia seringkali memberikan denda kepada pengendara dengan alasan yang bisa dibilang sepele. Keberadaannya di jalanan, meski bertugas untuk menertibkan, seringkali lebih terasa seperti ancaman. Warga kota sudah terbiasa dengan sikap Adit yang keras, namun tidak ada yang berani menentangnya. "Ini aturan, kalau tidak mau denda, ikuti saja," ujar Adit kepada setiap pengendara yang coba membantah. Pada pagi itu, setelah bertugas selama beberapa jam, Adit sedang bersiap untuk menegur pengendara yang melanggar. Dengan mata yang selalu waspada, ia menatap ke setiap sudut jalan di kawasan Dago, yang saat itu sedang macet karena sejumlah mobil yang memadati jalan. Ia berhenti di satu titik yang cukup strategis, dekat dengan perempatan, dan dengan cekatan memperhatikan kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang pengemudi ojek online. Pria itu, yang mengenakan jaket hitam bertuliskan Gojek, tampaknya melaju terlalu cepat dan memotong jalur dengan melawan arus. Tanpa pikir panjang, Adit menyalakan sirine motor dinasnya dan melaju cepat menuju pengemudi tersebut. Rian, pengemudi ojek online yang sedang melintas, hanya menoleh sejenak ketika mendengar suara sirine yang semakin mendekat. Dia sudah terbiasa dengan penindakan polisi lalu lintas. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Adit menghentikannya. Dengan wajah serius, Rian menepikan motornya dan menunggu polisi tersebut mendekat. Adit menurunkan kaca helmnya dan berdiri tegap di samping Rian. "Kamu tahu nggak kamu tadi melanggar aturan? Mengemudi melawan arus itu pelanggaran berat," kata Adit dengan nada tinggi, seolah sudah siap memberi hukuman tanpa banyak basa-basi. Rian, yang merasa dirinya tidak melakukan kesalahan yang signifikan, hanya mengangguk pelan. "Pak, saya hanya mencari jalan yang lebih lancar karena macet," jawabnya dengan suara tenang. Adit menatapnya tajam. "Jangan coba mengelak. Semua orang di sini tahu apa yang kamu lakukan. Keluarkan SIM dan STNK-nya," ujar Adit, sambil menunggu Rian mengambil dokumen-dokumen tersebut. Namun, matanya tetap tidak lepas dari pakaian yang dikenakan Rian. Jaket ojek online itu tampak sedikit berbeda dari yang biasanya ia lihat. Warna dan modelnya tampaknya lebih rapi dan lebih tertata. Tapi Adit tidak terlalu peduli. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. "Cepat," lanjut Adit. Perintahnya semakin tajam. Rian, yang merasa kesal dengan sikap Adit, tetap tenang. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil SIM dan STNK, dan memberikannya kepada Adit. "Ini Pak, semuanya lengkap," katanya, seraya menatap wajah Adit yang penuh kesan arogan. Adit memeriksa dokumen tersebut dengan seksama. Matanya bergerak menelusuri setiap informasi yang tertera di dokumen. "Semua lengkap, ya? Tapi kamu masih melanggar aturan," katanya, seolah menemukan kesalahan lain yang tidak terdeteksi. Ternyata, menurut Adit, sedikit perbedaan di penempatan posisi kendaraan saja sudah bisa jadi alasan untuk memberi denda. Rian hanya menghela napas panjang. Ia sudah tahu bahwa Adit bukanlah polisi yang mudah dibujuk atau diberi penjelasan. Namun, ia tetap berusaha untuk berbicara dengan lebih sabar. "Pak, saya hanya mengikuti rute yang paling cepat. Tidak ada niat untuk melanggar aturan." Adit mengabaikan penjelasan Rian. "Dengar, kamu tetap harus bayar denda. Itu adalah keputusan saya. Semua pengemudi harus patuh pada aturan, termasuk kamu," jawabnya dengan nada tinggi, sambil memasukkan SIM dan STNK ke dalam saku jaketnya. Rian yang merasa tidak diberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak, hanya mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya,
Ia merasa tidak terima dengan cara Adit memperlakukannya. Baginya, apa yang dilakukan Adit jelas tidak adil, dan ia merasa harus melakukan sesuatu. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk menunggu. Di sekitar mereka, suara kendaraan yang melintas terus mengisi jalanan, seakan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di tepi jalan. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa memperhatikan, beberapa di antaranya berhenti sejenak, mungkin berharap Adit segera menyelesaikan perkara ini dan melanjutkan tugasnya. Namun, Adit tampaknya semakin menikmati kekuasaannya. Di depan Rian, ia menilai bahwa pria tersebut hanya pengemudi biasa yang mencoba menanggapi aturan dengan cara yang tidak semestinya. Adit merasa ia berhak menentukan segala sesuatunya. "Kamu harus bayar denda, itu sudah final," ujarnya sekali lagi, sambil menatap Rian dengan penuh keyakinan. Rian, yang sudah mulai merasa kesal dengan perlakuan ini, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa berdebat lebih jauh tidak akan mengubah sikap Adit. Namun, saat itu ia juga merasa ada sesuatu yang perlu diluruskan. "Pak," katanya, kali ini dengan nada lebih serius. "Saya sudah bilang, saya tidak melanggar, dan saya tidak akan menerima denda yang tidak adil." Adit hanya menatap Rian dengan tatapan kosong, merasa seolah ia adalah satu-satunya yang benar. Keadaan semakin tegang. Orang-orang yang lewat menatap heran. Beberapa berhenti dan menyaksikan, namun tidak ada yang berani ikut campur. Pagi yang tadinya cerah itu tiba-tiba terasa penuh ketegangan. Tak ada suara selain riuh kendaraan yang berlalu, dan suara langkah kaki Adit yang menapaki jalanan, semakin mendekati pengemudi ojek online yang tetap tegak di hadapannya. Suasana di Jalan Dago, Bandung, semakin memanas. Adit, yang masih berdiri di sisi pengemudi ojek online, menatap tajam pada Rian. Ketegangan yang terasa di udara semakin menebal seiring dengan percakapan yang terjadi. Pagi yang cerah, yang seharusnya menjadi waktu yang tenang bagi para pengemudi dan pejalan kaki, kini berubah menjadi ajang pertemuan dua dunia yang berbeda. Rian, yang sejak tadi diam, tampak tidak terburu-buru. Ia merasa sudah cukup sabar dalam menghadapi Adit yang jelas-jelas memperlakukannya dengan cara yang tidak adil. Di tengah arus kendaraan yang terus bergerak di sekitar mereka, Rian merasa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk mengubah arah percakapan ini. Dengan tenang, ia membuka tas kecil di punggungnya dan mengambil sebuah kartu identitas yang terlipat rapi di dalamnya. Adit yang masih memegang SIM dan STNK yang ia ambil sebelumnya, melirik ke arah Rian dengan mata yang penuh rasa tidak sabar. "Kamu masih merasa bisa bernegosiasi?" tanyanya dengan nada yang penuh dengan ketegasan. Namun, Rian tidak menghiraukan kata-kata Adit. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu membuka kartu identitas yang disimpan di dalam tas. Sebuah kartu dengan lambang yang berbeda, dan angka yang menunjukkan kode yang tidak biasa. Rian menunjukkan kartu tersebut kepada Adit tanpa berkata-kata. Adit terdiam sejenak ketika melihat kartu tersebut. Kartu identitas itu menunjukkan bahwa Rian bukanlah seorang pengemudi ojek online biasa, melainkan seorang anggota dari pasukan elit militer. Nama Rian tertera dengan jelas di kartu itu, bersama dengan nomor identitas yang sangat berbeda dari yang Adit biasa temui. "Apa ini?" tanya Adit. Suaranya kini sedikit lebih pelan, meskipun masih mempertahankan sikap otoritatifnya. Rian tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang Adit dengan mata yang tenang, namun tajam. "Ini adalah identitas saya. Saya bukan pengemudi biasa," jawabnya singkat, namun dengan nada yang penuh keyakinan. Adit mengerutkan keningnya, berusaha memahami apa yang baru saja ia lihat. Di satu sisi, ia merasa terkejut, namun di sisi lain, ego dan rasa kepercayaan diri yang tinggi membuatnya enggan untuk segera mengakui bahwa ia mungkin telah salah menilai. "Lalu, kalau kamu anggota militer, kenapa kamu di sini? Mengapa kamu melanggar peraturan lalu lintas?" tanya Adit dengan nada yang semakin tinggi, seolah mencoba mempertahankan posisinya. Rian menghela napas panjang, menyadari bahwa berbicara lebih lanjut dengan Adit yang keras kepala ini tidak akan banyak membantu. Namun, ia merasa perlu menjelaskan lebih lanjut agar tidak ada salah paham. "Saya tidak melanggar peraturan," kata Rian dengan tegas. "Saya hanya memilih jalur yang lebih cepat untuk menghindari kemacetan. Semua orang di sini melakukan hal yang sama, tapi saya diberhentikan tanpa alasan yang jelas." Adit masih berdiri tegak, tetap memegang tiket denda di tangan, meski ia mulai merasa ragu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Batin Adit bergolak antara rasa takut dan rasa superioritasnya yang telah lama ia rasakan. "Tapi kamu tetap melanggar aturan," jawabnya, kali ini dengan lebih perlahan,
seakan mencoba mencari cara untuk memenangkan perdebatan ini. Rian, yang semakin tidak sabar dengan sikap Adit, menegaskan sekali lagi. Tidak, saya tidak melanggar aturan. Anda yang menyalahgunakan wewenang. Anda tahu itu. Seketika, suasana di sekitar mereka berubah. Beberapa pengendara yang berhenti di lampu merah mulai memperhatikan percakapan ini dengan penasaran. Namun tidak ada yang berani mendekat. Keheningan yang memanas ini seolah membekukan setiap orang yang ada di sekitar mereka. Adit merasa tak nyaman dengan tatapan mereka, namun tetap menatap Rian dengan rasa jengkel yang semakin meningkat. Adit tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, rasa takutnya mulai muncul. Ada ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang mungkin diambil oleh Rian. Namun, di sisi lain, rasa percaya dirinya menguat. Meski ia tahu bahwa tindakan arogan yang telah ia lakukan tidak seharusnya diterima begitu saja. Apa yang kamu mau dari saya? Tanya Adit dengan suara datar, mencoba menyembunyikan ketidakpastian yang kini mulai terasa. Rian menggelengkan kepala perlahan. Saya tidak ingin apa-apa dari Anda. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa tindakan Anda tadi tidak benar. Anda telah menyalahgunakan wewenang Anda sebagai aparat untuk menindas orang yang tidak melakukan kesalahan. Suasana di sekitar mereka semakin terasa mencekam. Adit yang merasa berada di atas angin mulai kehilangan kendali atas percakapan ini. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengintai di balik kata-kata Rian. Sesuatu yang ia tak bisa hadapi dengan kekuatan dan otoritasnya sebagai seorang polisi. Rian, yang melihat Adit mulai ragu, tetap berdiri tenang. Ia menyadari bahwa Adit mungkin sudah cukup terkejut. Namun ia tidak berniat untuk melanjutkan percakapan ini lebih jauh tanpa hasil yang jelas. Ia tidak mencari keributan. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Namun, Adit yang semakin bingung tidak mau begitu saja kalah dalam argumen ini. Dengan nafas yang sedikit tercekat, ia kembali bersuara, kali ini dengan nada yang lebih rendah. Jadi, kamu pikir kamu bisa begitu saja mengabaikan aturan lalu lintas, hanya karena kamu punya identitas seperti itu? Tanyanya dengan skeptis. Rian menggelengkan kepala sekali lagi, tapi kali ini lebih tegas. Tidak. Saya tidak mengabaikan aturan. Saya hanya berusaha menghindari kemacetan. Itu bukan pelanggaran. Saya berhak untuk memilih rute yang lebih aman dan lebih cepat. Adit merasa kata-kata Rian menambah ketegangan yang sudah ada. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mengontrol keadaan seperti sebelumnya. Kapanpun ia berusaha menjelaskan, Rian selalu memiliki alasan yang masuk akal, dan itu membuat Adit merasa terpojok. Pagi itu, Jalan Dago di Bandung semakin ramai. Meskipun arus kendaraan berjalan pelan, suasana terasa semakin tegang. Adit masih berdiri tegak di sebelah Rian, yang kini menatapnya dengan penuh keyakinan. Keduanya dikelilingi oleh kerumunan kendaraan yang terus berjalan, namun mereka tampak seperti dua dunia yang terpisah, terjebak dalam ketegangan yang tak terlihat oleh orang lain. Adit merasakan jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dia tidak pernah merasa begitu terpojok sebelumnya. Rian, pengemudi ojek online yang tampaknya biasa saja, namun sekarang terlihat seperti seseorang yang jauh lebih besar dari sekadar seorang pengemudi, menatapnya dengan tatapan yang tenang. Bahkan, dalam diamnya, Rian memiliki kekuatan yang sulit dipahami oleh Adit. Apa yang kamu rencanakan, Pak? Tanya Rian perlahan, dengan nada suara yang tetap rendah dan tenang, namun mengandung makna yang dalam. Adit merasa terintimidasi oleh ketenangan Rian. Rian seolah tahu bahwa Adit hanya berbicara tentang peraturan, tetapi dia tahu lebih banyak dari itu. Adit tak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan pria ini. Adit, yang merasa terpojok, berusaha tetap mempertahankan otoritasnya. Kamu harus tahu, saya bertindak sesuai dengan peraturan. Tidak ada alasan untuk melawan, katanya dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba mempertahankan dominasi dalam percakapan ini. Meski begitu, Adit merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. Rian tidak bergerak. Ia hanya menatap Adit, mencoba mengerti apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan dalam percakapan ini. Dia tahu bahwa Adit sedang dalam posisi yang sulit. Setiap langkah yang diambilnya bisa saja membuat keadaan semakin buruk. Tetapi Rian tidak merasa takut. Dia tahu bahwa dengan identitas yang ia miliki, dan dengan cara pandang yang lebih luas tentang kehidupan, ia tidak bisa hanya diam begitu saja ketika melihat ketidakadilan. Peraturan? Ulang Rian, seolah mencoba menelusuri kata-kata Adit. Apa yang kamu sebut peraturan? Apakah peraturan itu lebih penting daripada keadilan? Atau kamu hanya bertindak berdasarkan kekuasaan yang kamu miliki? Adit terdiam.
Apa yang baru saja dikatakan Rian membuatnya terkejut. Dalam pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang bergulir cepat. Kesadaran bahwa ia tidak hanya berbicara soal peraturan yang ada di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan. Adit menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Seorang pengemudi ojek online yang ternyata bukan orang biasa. Rian melanjutkan, "Saya hanya ingin kamu tahu bahwa setiap tindakan yang kamu ambil hari ini akan mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Dan saya sudah cukup mengenal bagaimana orang seperti kamu melihat orang-orang di bawahmu, hanya karena kau memakai seragam ini." Rian berkata dengan tenang, namun kata-katanya tajam seperti pisau. Adit merasakan dadanya sesak. Tidak banyak yang bisa dia katakan. Rian telah mengguncang keyakinannya dengan kalimat yang sederhana, namun penuh makna. Adit yang terbiasa dengan posisi kekuasaan, kini mulai merasa goyah. Teringatlah dia akan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bagaimana seringkali kekuasaannya digunakan untuk menindas, bukan untuk melindungi. Namun, entah mengapa, kali ini ia merasa sulit untuk mundur. "Jadi, apa yang kamu inginkan?" Adit akhirnya bertanya, meski suaranya sudah tidak sekeras sebelumnya. Adit tahu bahwa ia harus mengambil langkah yang benar, tetapi ia merasa terhimpit dalam posisi ini. Ia merasa jika terus melawan, maka ia akan kehilangan lebih dari sekadar harga diri. Rian tetap diam untuk sejenak. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya dan menatap Adit. "Saya tidak ingin apa-apa darimu, Pak," katanya. "Saya hanya ingin kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan hari ini tidak benar. Saya hanya ingin keadilan." Adit mengerutkan keningnya. Sebuah perasaan aneh mulai merasuki dirinya. Rian tidak berteriak, tidak melawan dengan kekerasan, hanya mengungkapkan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah salah. Itu membuat Adit merasa cemas, karena ia merasa tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara biasa. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentrokan yang bisa mengakhiri percakapan ini. Adit mencoba untuk menjaga wajahnya tetap datar, meski hatinya bergejolak. Ia merasa seperti terjebak dalam dilema yang tidak bisa dihindari. Dengan menanggapi Rian lebih lanjut, ia bisa semakin memperburuk keadaan. Namun jika ia mundur, itu berarti ia mengakui kesalahan. "Dengar, ini bukan cara kita menyelesaikan masalah," Adit berkata dengan suara rendah. "Saya hanya bertugas untuk menegakkan aturan." Rian mengangguk perlahan. "Benar, kamu hanya bertugas. Tapi apakah kamu tahu bahwa tugas itu memiliki batas? Bahwa kekuasaan yang kamu pakai itu harus dijalankan dengan rasa keadilan?" Mata Adit mulai terasa panas. Ia tak bisa membantah kata-kata Rian. Sungguh, itu bukan kali pertama ia mempertanyakan apakah yang ia lakukan benar. Namun sekarang, kata-kata Rian seperti mendorongnya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan apa yang ia lihat tidak membuatnya nyaman. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang salah, meskipun ego dan rasa tanggung jawabnya terus mendorongnya untuk mempertahankan posisinya. Adit melangkah mundur sedikit, mencoba menenangkan diri. Rian masih berdiri di sana, tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang atau melawan lebih lanjut. Ketegangan itu mulai mereda sedikit, meskipun masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Adit. Ia menyadari bahwa meski ia berpikir dirinya memegang kendali atas situasi ini, ternyata peranannya lebih kecil dari yang ia kira. Kabar tentang kejadian yang melibatkan seorang polisi lalu lintas dan seorang pengemudi ojek online segera menyebar ke seluruh Bandung. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang terlihat seperti peristiwa sepele di tengah kesibukan kota ini akan mengguncang banyak pihak. Media sosial, yang biasanya dipenuhi dengan kabar-kabar ringan, tiba-tiba dipenuhi dengan video amatir yang memperlihatkan Adit, polisi lalu lintas yang terkenal dengan sikap keras dan arogan, bertemu dengan Rian, pengemudi ojek online yang ternyata memiliki identitas jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Di pagi yang cerah, di sebuah warung kopi kecil yang terletak di jalanan sempit Bandung, dua orang sedang berbicara dengan serius. Warung Kopi Dago, tempat yang biasanya ramai dengan pelanggan yang menikmati secangkir kopi, kini dipenuhi dengan bisik-bisik mengenai insiden tersebut. Hendra, seorang jurnalis lokal, duduk di sudut ruangan sambil memegang ponselnya. Ia sudah menonton video tersebut berulang kali dan tidak bisa menahan rasa penasaran. "Hendra, video ini luar biasa," ujar Rini, temannya yang juga seorang jurnalis. Adit jelas kelihatan tidak berdaya di sana. "Masyarakat harus tahu soal ini." Hendra mengangguk pelan. Ia tahu betul dampak dari video itu. Media sosial tidak pernah tidur, dan hari itu, video itu sudah tersebar luas.
Orang-orang yang menonton bisa melihat dengan jelas bagaimana seorang polisi yang seharusnya menjadi simbol keamanan dan ketertiban malah tampak seperti orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Di mata publik, Adit menjadi simbol dari segala yang salah dalam penegakan hukum. Hendra pun mulai merasa tanggung jawabnya untuk menyampaikan kisah ini ke khalayak semakin besar. "Kamu yakin ini aman?" tanya Rini dengan khawatir. Adit itu bukan orang sembarangan. Dia cukup berkuasa di sini. Hendra menghela napas panjang. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita diam, apa yang akan terjadi selanjutnya? Adit jelas melampaui batas, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Keduanya terus berbicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam hati mereka, meski tahu bahwa cerita ini bisa jadi membawa dampak besar, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terlewat begitu saja. Sementara itu, di kantor kepolisian, suasana jauh lebih tegang. Pagi itu, para pejabat tinggi polisi sedang mengadakan rapat mendesak. Berita tentang insiden yang terjadi di Dago sudah sampai ke telinga mereka. Kepala polisi, Kompol Budi Santoso, memimpin rapat dengan ekspresi serius. "Adit sudah melanggar kode etik. Kita harus segera mengambil tindakan," kata Kompol Budi dengan tegas, melihat beberapa laporan yang masuk ke mejanya. "Kita tidak bisa membiarkan kejadian ini merusak citra institusi." Di sudut ruangan, beberapa pejabat senior mengangguk setuju. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak bisa membiarkan kasus ini membesar lebih jauh. Reaksi publik sudah cukup besar, dan semakin lama, semakin banyak yang mempertanyakan integritas kepolisian. Salah satu pejabat lainnya, Brigadir Eka, yang selama ini cukup dekat dengan Adit, terlihat ragu. "Tapi Pak, Adit sudah bekerja keras di sini. Dia sudah banyak menangani kasus, dan dia adalah bagian dari tim yang kita andalkan." Namun, Kompol Budi tetap teguh pada pendiriannya. "Saya paham, tapi kita bukan hanya bekerja untuk menyelesaikan kasus. Eka, kita bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat. Ketika kita kehilangan kepercayaan masyarakat, kita kehilangan segalanya." Adit yang duduk di kantor dengan perasaan cemas tak lama setelah kejadian itu, sudah mulai merasakan dampak dari peristiwa yang terjadi. Sejak kejadian pagi itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Berita tentang dirinya sudah menyebar luas, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya soal sebuah pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seorang pengemudi. Ini lebih dari itu. Citra dirinya, yang sudah bertahun-tahun ia bangun sebagai polisi yang tegas dan tanpa kompromi, kini hancur begitu saja. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, berharap ada yang membantunya keluar dari masalah ini. Tetapi, tidak ada yang menjawab. Mereka semua sudah tahu apa yang terjadi. Kejadian tersebut sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Hari itu, Adit dipanggil untuk bertemu dengan atasan-atasannya di kantor. Begitu ia memasuki ruang rapat, ia langsung merasakan atmosfer yang berat. Kompol Budi, yang selalu tampak tegas dan penuh kewibawaan, menatapnya dengan serius. "Adit, kami sudah melihat video yang beredar," kata Kompol Budi dengan suara yang datar, namun cukup keras untuk membuat Adit merasa semakin tertekan. "Dan kami sudah melakukan investigasi. Kami tahu kamu melampaui batas dalam menangani kejadian itu." Adit menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa dibela lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa sia-sia. Ia merasa seolah-olah tanah yang ia pijak semakin terpecah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. "Ini bukan hanya soal tindakanmu di lapangan," lanjut Kompol Budi. "Ini soal kepercayaan masyarakat kepada kami. Kita harus menjaga integritas dan nama baik institusi. Kamu tahu konsekuensinya." Adit mengangguk, tetapi di dalam hatinya, rasa marah dan penyesalan bercampur aduk. Ia merasa dibuang begitu saja, meskipun ia tahu ia juga salah. Ketika ia merasa dirinya tak terkalahkan, ternyata kenyataan memberinya pelajaran yang jauh lebih berat. Keputusan itu akhirnya diambil. Adit, yang dulunya memiliki jabatan tinggi di kepolisian lalu lintas, kini harus menerima kenyataan pahit. Ia akan dipindahkan ke daerah pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk kota Bandung. Itu adalah hukuman yang tidak terduga, dan Adit tahu, ini adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, di luar sana, masyarakat mulai berbicara. Rian, yang tanpa sengaja terlibat dalam kejadian itu, tidak merasa bangga. Ia tidak menginginkan sorotan media. Namun, ia tahu bahwa tindakannya yang tenang dan sabar telah membuka mata banyak orang.
Banyak yang mulai memperhatikan bahwa tidak semua orang yang memakai seragam dan memegang kekuasaan bertindak dengan cara yang benar. Hari-hari di pedalaman mulai terasa semakin sepi bagi Adit. Pagi itu, udara di Kabupaten Garut, yang terletak di Jawa Barat, masih terasa dingin meskipun matahari sudah mulai tampak di langit. Adit, yang kini bertugas sebagai polisi di sebuah daerah terpencil, merasakan perbedaan yang mencolok antara hidupnya dulu di Bandung dan kehidupan barunya di sini. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, bahkan terkadang arogan. Namun, sekarang, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ia merasa seperti orang yang terasing. Sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu di pinggir jalan desa itu kini menjadi tempat tinggalnya. Rumah ini jauh dari kemewahan yang ia nikmati sebelumnya di Bandung. Tidak ada kemegahan, tidak ada kenyamanan fasilitas kota. Adit menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis, dan mungkin inilah yang dimaksud dengan hukuman. Suasana di sekitarnya sangat berbeda dari yang dulu ia kenal. Desa Cikawung, tempat ia ditugaskan, sangat sunyi. Rumah-rumah dengan atap jerami berjajar di sepanjang jalanan beraspal yang mulus, meskipun beberapa bagian jalan masih rusak. Anak-anak bermain di halaman rumah, sementara orang dewasa bekerja di sawah atau berkumpul di warung kopi kecil yang hanya buka beberapa jam di pagi hari. Kehidupan di sini berjalan lambat, seolah menanti sesuatu yang lebih baik datang. Adit menghembuskan napas panjang saat duduk di teras rumahnya, memandangi pemandangan yang begitu berbeda dari hidupnya di kota besar. Di kota, ia selalu dikelilingi oleh keramaian, suara kendaraan yang berderu, dan kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun, di sini, segala sesuatunya tampak jauh lebih sederhana. Tanpa ada yang menggantungkan harapan besar pada dirinya, Adit merasa seolah terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Pagi itu, ia berjalan menuju kantor polisi setempat, sebuah bangunan sederhana yang terletak di pusat desa. Tidak ada kebisingan kendaraan yang lalu lalang, tidak ada orang yang terburu-buru. Hanya ada beberapa petugas yang lebih tua darinya. Mereka yang sudah lama bekerja di pedalaman dan tidak banyak berharap lebih. Para petugas ini mengenalnya sebagai seseorang yang dulunya memiliki jabatan penting di Bandung, namun sekarang berada di tempat yang jauh lebih sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk. Ketika Adit memasuki kantor, ia disambut oleh Pak Udin, seorang polisi yang sudah bekerja di desa itu selama lebih dari 20 tahun. Pak Udin adalah sosok yang ramah dan tidak banyak bicara, namun senyumnya terasa hangat. "Selamat datang di sini, Adit. Semoga kamu bisa nyaman," ujarnya sambil memberi selamat pagi. Adit membalas dengan senyuman tipis, meski hatinya masih terasa berat. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang sederhana, sebuah meja kayu tua yang sudah usang, di bawah cahaya lampu neon yang redup. Pekerjaan yang harus ia lakukan di sini tidak sebanyak yang ia kerjakan di Bandung. Tidak ada banyak kasus yang perlu ditangani, dan sebagian besar waktu Adit dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi atau hanya duduk menunggu petugas lain selesai bekerja. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Dan meskipun Adit mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, pikirannya seringkali melayang kembali ke kejadian yang terjadi di Bandung. Ia tidak bisa mengabaikan rasa penyesalan yang terus menghantuinya. Ia seringkali bertanya-tanya, apakah ada cara lain yang bisa ia pilih, selain bertindak arogan dan tak peduli terhadap orang lain? Satu sore, setelah selesai bertugas, Adit berjalan menuju warung kopi milik Pak Budi, salah satu warga setempat yang sering menjadi tempat pertemuan para petugas polisi dan warga desa. Warung itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa orang yang duduk bersama secangkir kopi sambil berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Suasana yang jauh berbeda dengan diskusi-diskusi tegang yang dulu sering ia hadiri di Bandung. Pak Budi, yang sudah cukup mengenal Adit, menyapanya dengan ramah. "Adit, duduklah. Kopinya enak. Loh, kamu harus coba." Adit tersenyum kecil, mengangguk, dan duduk di meja. Ia memesan secangkir kopi hitam. Dan sambil menunggu, ia menatap keluar warung, melihat anak-anak bermain bola di lapangan terbuka. Hidup mereka tampak sederhana, namun tampaknya penuh dengan kebahagiaan yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia luar. Pak Budi duduk di seberangnya, menatap Adit dengan bijak. "Adit, saya dengar cerita tentang kamu, tentang apa yang terjadi di Bandung." Adit mengangguk perlahan, merasa sedikit canggung. "Iya, Pak, semua itu sudah terjadi. Saya merasa saya melakukan kesalahan besar." Pak Budi tersenyum lembut, tanpa ada rasa menghakimi. "Setiap orang bisa melakukan kesalahan, Adit. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Kamu sekarang berada di sini, dan itu bukan tanpa alasan.
Ini kesempatan buat kamu untuk benar-benar memahami apa arti melayani, bukan hanya sebagai polisi, tapi juga sebagai manusia. Adit menundukkan kepala, mendengarkan kata-kata Pak Budi dengan penuh perhatian. Ia merasa ada kebenaran dalam ucapan itu. Dulu, ia begitu terobsesi dengan kekuasaan dan kontrol. Kini, ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh kekuasaan itu. Di pedalaman ini, ia harus belajar untuk lebih menghargai orang lain, untuk lebih rendah hati. Apa yang saya lakukan di Bandung, itu bukan hanya tentang tugas saya. Itu tentang cara saya memandang orang lain. Saya merasa lebih besar dari mereka. Padahal, pada kenyataannya, kita semua sama. Semua berhak dihargai, tanpa terkecuali. Ujar Adit dengan suara yang lebih dalam. Pak Budi mengangguk, memandangi Adit dengan bijaksana. Benar, Adit. Di sini, kita tidak butuh kekuasaan. Kita butuh hati yang bisa mengerti dan melayani. Kalau kamu belajar dari sini, kamu akan menjadi polisi yang lebih baik. Bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Adit menatap cangkir kopinya, berusaha meresapi kata-kata Pak Budi. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi ia juga tahu bahwa ia bisa memulai langkah baru di sini, di desa yang jauh dari segala yang familiar baginya. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih baik, tidak hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai manusia yang lebih bijaksana. Hari itu, Adit mulai merasakan kelegaan yang kecil, namun cukup berarti. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses yang lebih besar dalam hidupnya.